Cek cek tes 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 asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cek 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 tes 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 tes. Cukup jelas suara saya? Ibu-ibu yang di belakang suara saya jelas? Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Hafal ya, biasanya saya ngecek suara dengan cara apa? Jelas atau tidak suara saya tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas tolong ibu-ibu, bapak tidak usah ikut-ikutan. Ini saya dahulukan ibu-ibu. Ibu-ibu kalau jelas jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu kalau jelas saya tanya dengan jujur, jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, berarti jelas. Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Kalau jelas cukup dengan jawaban yang jangan takut kepada siapapun dari hati yang paling dalam. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Oh ya udah, berarti jelas, sudah jelas. Saya duduk apa berdiri? Ya. Saya di sini apa maju? Ad-dhaif kal mayyit. Dalam Islam tamu itu ada sopan santun. Saya di sini tamu, tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut, kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok ngeyel nggak nurut berarti dia belum mati. Saya di sini tamu Bapak Ibu semuanya. Saya suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya duduk apa berdiri? Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang. Panitia ngangkat meja dan kursi ini sangat berat. Kalau enggak saya pakai nanti tersinggung. Boleh enggak saya pakai? Untuk menghormati panitia. Tapi ini agak kejauhan, jadi mohon maaf saya tidak terlalu jauh ini, mohon maaf. Ya. Sudah jangan. Nah, stop. Ya. Saya duduk untuk menghormati panitia sebentar aja ya, Bu. Meskipun sebetulnya saya tidak mau termasuk orang yang ambisi terhadap kursi. Karena nggak mau rebutan kursi, karena di rumah saya sudah banyak kursi. Ya, saya nggak mau rebutan karena kursi di Senayan terbatas, jadi saya pakai kursi yang di rumah aja. Ya, saya duduk ya Bu. Ternyata kursi itu empuk, maka banyak orang rebutan sebentar lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan anta ma'aman ahbabta. Wa qala aidan masalul ladzina yadhkurubahu wal ladzina la yadhkurubahu kamasalil hayyi wal mayyit.
Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah Sadaqallahul Azim wa Sadaqallahul Karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya hormati, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para ustadz, ulama kami, ajengan yang hadir. Tidak bisa saya satu-satu, terutama dari Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf ini saya di depan di ini kursi karena memenuhi permintaan. Sebetulnya saya nggak nyaman membelakangi guru-guru saya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Ciledug yang diwakili oleh Bapak Wakapolsek AKP Irwan Kusuma SH.MH. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Polisi mau mengaji itu tanda polisi-polisi baik. Itu polisi-polisi surgawi. Orang sebaik Pak Irwan Kusuma ini pesan saya satu, jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya semuanya juga gitu. Yang saya hormati Pak Dan Ramil Ciledug yang diwakili Pak Dan Ramil 04 Ciledug, Kapten Kaf Edi Setiawan. Yang saya hormati Bapak Lurah Ciledug, Bapak Firman Syah SE. Yang saya hormati DKM Musola Al Ihsani, ada Ustadz Agus Wijaya. Enggak pakai to ya ini. Yang saya hormati Bapak Ustadz Adi Rosadi. Ya, adiknya Adi Hidayat. Ya. Yang saya hormati ini Pak Zulfikar. Masya Allah, sehat selalu Pak. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati. Nanti di fotokopi disebarkan aja kepada temannya. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Keberkahan malam hari ini yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah sembuhkan. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan dekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang anaknya sudah nakal-nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya masih berantakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Maaf itu bukan suara saya. Pokoknya duda-duda segera menemukan janda-janda yang kaya raya. Janda-janda menemukan duda-duda yang kaya raya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar. Amin, amin, ini duda janda pengen. Yang masih terbelit utang piutang mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amin, ini kencang utangnya banyak. Hari ini mohon maaf saya agak tidak bisa maksimal dalam duduk karena saya cedera kaki, mohon maaf. Tidak bisa bersila dengan enak karena kaki kanan saya ada cedera, saya jatuh dari pesawat, bukan dari pesawat, dari tangga pesawat. Berapa bulan yang lalu mohon maaf saya harus nolong beberapa jamaah umroh yang bawaannya terlalu banyak untuk di kabin. Sementara ditaruh di bagasi nggak mau karena ini katanya barang penting, oleh-oleh segala macam. Akhirnya saya tolong, oke, daripada ini ribut malah nanti boardingnya kelamaan, sudah ibu naik separuh saya bawain. Saya sendiri di bisnis nggak perlu bawa. Tapi ibu gemuk begitu, itu tengah-tengah bawa itu sampai di tengah-tengah tangga padahal double decker Bu, jadi tangganya tangga yang tinggi itu. Di tengah-tengah itu jatuh nimpa saya. Bukan hanya dagangannya, ibunya itu nimpa saya sehingga saya bergulung-gulung. Sudah tua, kalau masih muda saya nikmati. Jadi efeknya sudah sekitar 8 bulan kaki saya sudah saya ronsen tapi belum ada tindakan, mohon maaf karena waktunya.
Dan mohon maaf hari ini saya alhamdulillah saya di luar ekspektasi saya. Saya pikir itu ya di lapangan malah di masjid. Ternyata di halaman, mudah-mudahan ini membawa keberkahan. Yang kedua, ini menjadi jalan surgawi bagi kita semuanya. Karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar, karena ciri Nabi adalah sitik, amanah, tabligh, fatona, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu enggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu orang Ciledug. Nabi mensabdakan, la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim, tidak akan masuk surga kalian semua orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka dari silaturahmi menjadi jalan surgawi, bahkan akan dipanjangkan usianya. Bahkan diberkahi rezekinya. Rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gaji sebulan 30 juta, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Anaknya menghajar anaknya orang lain sampai koma 2,5 bulan. Akhirnya Masya Allah didenda 34 miliar. Dihukum 12 tahun, sudah hilang berkahnya. Gaji 30 juta, anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngeleran, ngantuan, suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga enggak tenang, dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Pilih yang 50. Di antara keberkahan kalau kita seling silaturahmi. Maka hati-hati kalau ada orang Ciledug ini, orang yang memutuskan silaturahmi. Kerja bakti gak pernah datang, pengajian gak pernah datang, kumpul-kumpul gak pernah datang, Masya Allah, pos kamling gak pernah datang, bahkan WA Group Lab, orang seperti itu cepat mati. Orang yang silaturahmi akan mengeluarkan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini kalau tidak dikeluarkan, nggak pernah bergaul, maka mengendap jadi depresi. Depresi kalau berkumpul jadi strain. Strain itu ketegangan, kalau berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Kalau udah stop, billahi taufik. Inali. Maka kata Nabi, kenapa? Orang yang silaturahmi dipanjangkan usia. Karena ini akan memperpanjang usia kita dengan banyak. Maka orang yang silaturahmi mudah ada gesekan. Maka orang yang gesekan, maka mudah marah. Karena tidak ketemu di hati. Maka lihat orang marah. Satu pasti teriak. Dua pasti mendekat. Deket kok teriak. Orang marah itu deket tapi teriak. Karena yang dijauhkan hatinya. Pasti bahasanya kasar, pasti emosional karena dorongannya setan, pasti hilang akal sehatnya. Lihat orang marah, bego lu, buset lu, geblek lu. Kenapa? Karena yang dijauhkan hatinya. Enggak ada orang marah kok, bego. Deket mbak senelan, apalagi kalau Jawa Timur sana dancuk gitu. Enggak ada orang marah kok, dancuk, itu enggak. Karena yang dijauhkan hatinya. Bahkan ini akan berkah rezeki, panjang usia, bahkan menjadi jalan surgawi. Bahkan waziyadatun ilm, akan bertambah ilmu kita. Bahkan wasohibing karim, akan bertambah persaudaraan kita. Maka ketika saya dihubungi Mas Islami untuk kesini, langsung saya lock. Padahal tadinya mau saya tunda waktunya karena sore tadi saya acara di BSI. Ulang tahun Bank Syariah Indonesia yang lebih basah daripada sini. Ya, ada banyak airnya di sana. Ya. Tapi karena ini undangannya pengajian, saya lock. Seandainya malam ini saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada rakyat Ciledug. Dan itu harus saya jaga. Saya nggak mau isuk deli sore tempe. Saya nggak mau, mohon maaf, orang nggak mau menjaga integritas ini, harus saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Masya Allah. Nggak mau, namanya Wijayanto nama Jokowi. Bapak mau panggil presiden? Nggak mau, ketua RT aja enggak kok mau saya panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, halo, halo.
Ini biasa kalau tablik akbar itu biasanya mohon maaf ini kurang responsif. Halo itu jawabannya hey. Nah itu namanya respon. Halo. Nah hey. Halo hey. Hey halo. Halo hey halo. Halo he halo he. Kelemahan pertama ini mohon maaf, satu malas untuk berpikir, maka mohon maaf saya tidak mau kalau pengajian gini satu panggungnya terlalu tinggi, ini sudah pas. Karena nanti jadi tontonan kayak topeng monyet, ya itu semuanya. Kedua saya tidak mau anak kecil yang depan, karena anak kecil kalau diem terus itu nggak normal. Tapi kalau rame ya nggak normal pengajiannya, maka saya senang ini anak-anak soleh di bawah pengajian, insya Allah ini anak-anak investasi surga begitu. Tapi jangan di depan. Ketiga biasanya saya lupa ngasih tahu. Kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening. Ini. Jadi tolong lain kali kalau ngundang saya lagi, yang tua-tua yang bau-bau basem itu tolong di belakang sana. Yang pensiunan, yang MPP itu mati pelan-pelan itu di belakang sana. Karena biar enak berpikirnya. Halo? Hai, kompak gak ini? Kompak gak ini? Ini tahun pemilu saya baru saja diangkat jadi Dai Nasional Kamtibmas, ditelepon langsung oleh Kapolri, oleh utusan Kapolri, lewat Kadipropam. Pak Sahar, saya diminta jadi Dai Nasional Kamtibmas. Karena saya bisa menjembatani di antara karena beda pilihan politik, jangan sampai putus silaturahmi. Betul? Karena partaimu menang kamu gak dapat apa-apa, cuma dapat kaos sablonan luntur. Maka jangan sampai putus silaturahmi. Bahwa Anda memilih yang terbaik silahkan, tapi jangan putus silaturahmi. Ini cebong, ini kampret, ini kadron, ini Allah. Nyatanya gabung jadi cempret. Cebong sama, nah maka semuanya harus tidak boleh memutuskan silaturahmi. Halo? Kompak gak ini? Saya uji kekompakan dulu baru akan saya mulai. Semuanya kalau saya bilang satu semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang dua tepuk. Kalau saya bilang tiga tepuk. Kalau saya bilang empat nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak nggak usah ikut pengajian pulang sana. Semuanya satu. Nah plak nggak ini RT mana itu? Ulang satu. Alah kok yulungan. Satu. Dua. Satu, 3, 2, 1, 4. Tolong Pak Lurah, nanti kalau ada bantuan-bantuan 12 orang itu jangan dikasih. Itu kalau ini jadi pejabat potensial untuk korupsi. Enggak ada kegiatan main anggaran aja itu. 4 tuh enggak usah tepuk, Bu. Saya orang psikologi, dokter saya mengenai psikologi, nanti kalau lihat itu tahu karakter seseorang. Orang itu bisa dilihat karakternya dari banyak aspek. Bisa dari bagaimana bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari tulisannya, bisa dilihat dari tanda tangannya, itu bisa dibaca. Maka orang nipu atau tidak itu bisa kasih pertanyaan. Halo? Fokus? Fokus. Karena amal agama yang sulit fokusnya. Nah, belum mulai nih. Karena orang yang di sini belum tentu hati, pikiran dan perasaannya ada di sini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Betul nggak? Ini pengajian tapi hati pikirannya masih di WA group, masih di Instagram, masih di update status. Ya Pak? Maka sholat yang sulit bukan sholatnya. Tapi hudurul qulub. Hadirnya hati untuk khusyuk dan khudu dalam sholat. Kadang-kadang sholat tapi pikirannya ada di mana. Allahu Akbar. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allahu Akbar, kunci dari mana? Allahu Akbar tadi ke warung sama Allah. Terus ketemu Pak Lurah, Allahu Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Maka kata Nabi ada dua, satu. La sholata bihadroti to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu?
Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Bu, jangan sampai sholat nanti ingatannya pada makanan. Makanan enak ditinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Klunting, waduh dimakan kucing. Makanya cari suratnya kulhu, kulhakat Allahus. Yang kedua jangan menahan dua lubang. Lubang ke depan atau lubang ke belakang. Kentut, kencing, berak tidak boleh ditahan. Kalau ibu habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal, mau sholat wudhu, itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil dengan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang ajar imamnya kelamaan, Masya Allah. Kulhu aja, malah sabi hizmal, ataka al-baqarah, Masya Allah. Apalagi udah sampai atahiyat, sayang banget. Sudah atahiyat kok berasa kentut, itu dicepit-cepit. Assalamualaikum, kundut, luar biasa. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Karena antara hulu sama hilirnya itu jauh, malah vibrasi, malah bergetar. Melipir. Tapi orang kentutan itu ya hebat ya Pak. Saya itu punya teman dosen di UGM, itu kentutannya luar biasa, 1 semester nggak ketahuan. Karena punya strategi luar biasa, asal rapat jurusan bau kentut. Ternyata dia kalau duduk itu dekat meja kosong. Jadi sambil kentut itu sambil narik meja, grek sambil dud jadi gerut gitu. Tapi dia pernah salah strategi manajemen waktunya. Mejanya ditarik udah selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek, dud akhirnya ketahuan juga. Halo? Fokus nggak nih? Coba tangan kanan diangkat. Semuanya. Yuk gerakkan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Lebih lagi, biar nggak tremor, biar Mbak Parkinson agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, lebih kencang, kayak lebih lagi. Pegang dagu. Pegang dagu, ibu, pegang dagu. Ibu pegang dagu, bapak pegang dagu. Pak pegang dagu, bapak pegang dagu. Bapak pegang dagu, pak pegang dagu. Bapak pegang dagu, pak pegang dagu, pak. Bapak pegang dagu, bapak pegang dagu. Bapak Masya Allah 16 kali pegang dagu, pegang dagu, bapak dagu. Nah, Masya Allah. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Maka nonton TV dengan dengerin radio lebih terkesan mana? Makanya saya datang di sini, tadi semua minta foto. Kenapa? Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. 2, pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Ibu nggak usah ikut tertawa, tadi 6 kali nggak turun-turun. Nggak apa-apa Bu, ada yang lebih parah 16 kali. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Pak, dagu. Dagu Pak, dagu. Halo? Karena orang punya asas keterpengaruhan, maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Dharma Gandol, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco sangat tergantung pada orang tuanya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo. Ya. Udah, ya. Besok kalau cari istri usahakan betul jangan cari wanita yang berkacamata. Dalam tinjauan psikologi terbukti secara empiris wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia.
Itu terbukti. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya itu. Betul nggak? Dia pisah dengan suaminya 2 minggu nggak masalah. Kacamata nggak ada 2 jam dah kiamat. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari Makanya orang sini ini sudah di dalam tidur, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam di dalam selimut. Bukan wajahnya itu bersinar, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di sini. Nggak usah dilepas, katanya nggak usah dilepas, malah nanti ngelepas katanya malah bingung, nggak lihat apa-apa. Nggak ada hubungannya. Saya itu orang psikologi, jadi saya tahu orang itu dilihat dari garis tangan aja menunjukkan. Pupil mata ini bisa menunjukkan, makanya orang psikologi bisa ngetes ini bohong apa tidak. Misalnya kok tangan ini kok banyak sekali, mudah sekali berkeringat, satu pasti mungkin dia punya internis, punya sakit jantung, paru, punya liver, itu biasanya mudah keringat. 2, narkobawan. Kalau dia pemakai narkoba, nanti tanya Pak Wakapolsek, maka mudah berair, mudah berkeringat sini. Ketiga, stresnya tinggi. Itu orang kena stres tinggi karena mau ngapa, itu mudah sekali berair. Jadi garis tangan ini aja bisa ditebak karakternya. Ada yang mau saya lihat? Oke, salah satu ibu agak tinggi bu, saya lihat nih. Coba megar bu supaya kelihatan garis tangannya. Oke, merapat 4. Rapat 4. Ya oke. Rapatkan semua. Kumpulkan semua darah di tangan. Ya. Lepas. Belum ngumpul darahnya, agak kencang. Kencang ya. Lepas. Oke. Satu karakter sudah dilihat dari garis tangannya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu? Siapa? Bu Nur. Nur Asia. Ya. Bu Nur ini tipe wanita surgawi insya Allah. Termasuk orang yang solihah insya Allah. Berbahagialah suami yang mendapatkannya dan alhamdulillah anak-anaknya harus bangga dengan ibu. Karena ibu punya sifat karakter yang sangat menonjol, yaitu ibu punya sifat surgawi. Kenapa? Karena itu tipe wanita yang taat, dia penurut. Suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini mau, suruh gini. Oh luar biasa Bu, Masya Allah. Hebat. Ada yang salah dari saya? Saya orang asli, orang psikologi. Jadi bisa nebak. Coba sebelahnya, oh sebelahnya kurang baik. Ya aneh-aneh, karena nggak nurut semuanya. Halo? Sudah fokus? Sudah fokus? Fokus atau tidak tergantung Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, tolong jawab jangan lebih dari 5 detik. Jawaban lebih dari 5 detik berarti Bapak Ibu tidak hadir di sini. Jangan lebih dari 5 detik, semuanya jawab. Mohon maaf, celana saya warna apa? Nah, hanya 12 orang yang fokus. Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Aspal warnanya apa? Arang warnanya apa? Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu mohon maaf Pak Lurah, saya nggak bisa melanjutkan tausiah sekarang. Orang Ciledug ini edian semuanya nih. Nggak tahu mana dagu, mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, hanya di Ciledug ada kelelawar tidurnya waktu malam. Sudah duduknya di depan, jawabnya kenceng, bentak lagi. Malam, edan. Halo. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Sekali lagi, daun ini warnanya apa? Tolong semua jawab, daun ini warnanya apa? Daun yang itu warnanya apa? Kelapa masih muda warnanya apa? Pisang yang masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Traffic light merah, kuning sama oke, tolong semuanya jawab. Traffic light itu warnanya merah, kuning sama P3 warnanya apa? Daun ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Pisang muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya
Ini sudah pernah ke kebun binatang enggak? Besok ke Ragunan. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya dengan kakinya lebih panjang mana? Kalau lehernya panjang kok makannya rumput? Waduh, makannya susah banget itu harus ulah. Kalau enggak harus brosor sana itu susah sekali. Jadi jerapah makannya kok tadi rumput? Wedan. Orang sangat tergantung kepada orang lain, ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Saya bisa ngasih 20 pertanyaan Bapak Ibu, mayoritas jawabannya salah dan tidak disadari. Maka pertama, diutusnya Rasulullah pertama kali adalah laqad kana lakum fi rasulillahi. Maka pertama pesan dari peringatan Maulid Nabi ini adalah semuanya harus jadi uswah dan qudwah, menjadi pribadi yang mempesona. Makanya senang hari ini kita memperingati seseorang yang tidak pernah ada orang sebaik beliau sebelumnya dan tidak pernah ada orang sebaik beliau sesudahnya. Shallu ala Nabi. Masya Allah. Contoh pribadi yang sempurna. Maka tugas kita pertama dalam peringatan semuanya harus jadi pribadi yang mempesona. Jadi ibu yang mempesona, jadi ibu yang baik, jadi bapak yang baik. Jangan sampai anak nggak bangga dengan ibunya, ibu nggak bangga dengan bapaknya. Ibu itu cantik tapi kok bodoh. Lah kok bodoh? Kok mau sama bapak? Nggak bisa ganti, Pak. Jangan sampai nasihati anak, contohnya bapaknya. Sana mandi, sana ambung, amis kayak kambing, persis bapakmu. Bapakmu udah 5 hari nggak mandi. Sana belajar biar nggak lulak tolak. Oh 2N, on. Persis mamamu. Mamamu SD-nya 9 tahun. Bapak di kantor ditelepon, Pak, sudah pulang apa? Kita kedatangan Densus. Ngapain? Nanyakan jumlah anak, jumlah keluarga itu sensus. Orang Ciledug nggak bisa bedakan Densus sama sensus. Halo? Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Dan sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Ini contoh. Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan banyak laki-laki yang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul ya suamimu sendiri itu. Bapak dengerin. Kadang-kadang suami kalau ngobrol dengan istri orang 3 jam bisa. Tapi begitu istrinya nanya asal jawab. Dari mana Pak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan sudah, nggak makan mati udah jam gini baru nanya. Ada nggak seperti itu? Dan banyak juga wanita yang tidak pandai berkomunikasi dengan suaminya. Ciri wanita itu kalau udah nggak pandai yang nggak menyenangkan, kalau ngomong bukannya lisan tapi pakai gesture. No itu namanya. Halo? Nggak fair rasanya. Ibu kalau mau resepsi dandan 3 jam, kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan, turunkan, kumpulkan di tengah. Jadi kalau jalan itu kayak membawa sampah. Itu namanya gaya turban. Bahkan kerudung yang bagus nggak boleh seperti ini. Harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu kayak bajak laut ini. Itu Masya Allah. Ciputnya itu dalemannya itu kurang modis. Harusnya dengan itu. Bahkan bulu mata itu Masya Allah. Bulu mata itu kalau orang Belanda mengatakan aidep itu ya. Itu orang Belanda sana itu. Dulu setahu saya hanya dijepit, sekarang enggak Bu. Sekarang beli 5 cm tinggal nempelkan ngelem. Saya ini kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu temannya Pak Iskandar isi Desi Ratnasari, nunggu Cika, Tia Arista, ya Allah lama apa kan ternyata ngelem itu. Ngelem bulu mata. Jadi kalau jalan tuh kayak kepiting. Kira-kira di pinggir jalan kedip gitu aja angkot minggir semuanya. Oh, saya pernah syuting outdoor itu tiba-tiba cut kenapa? Kena angin kenceng. Itu kabur satu nih, Masya Allah. Jadi sininya masih panjang, sininya hilang. Itu kayak Casper itu, Masya Allah luar biasa. Begitu kalau keluar rumah pakai Bulgari, Pirkadin, Lacoste, Dolce Vita, wangi-wangi. Tapi di rumah kadang-kadang suami datangnya nggak fair, bu.
Sampai di rumah, kadang-kadang suami datang daster itu seminggu digantung pakai lagi, gantung pakai lagi, gantung pakai lagi. Kadang daster 1 penitinya 8. Belahannya sampai ketek, sampai ujung sana, Masya Allah, luar biasa. Keluar bau kari-kari di rumah, bau basem, PPO, remason, minyak kayu putih, minyak telon, minyak gosok. Kerudungnya kebuka aja, dadang putih, dikira lehernya putih. Koyok salon, waktu ambil Masya. Ilfil tahu nggak Bu? Bu, kalau ibu-ibu tidak pandai melayani suami, rumput tetangga lebih. Suami ibu baru ke mall itu, ya Allah, wanita di mall itu kutilang kurus tinggi langsing. Bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Roknya mini 15 cm, kasih belahan 10 cm, tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Seksi-seksi, sementara yang di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut. Mosok bertamu itu duduk kursi, bangkit tuh kursinya ngikut, Masya Allah, luar biasa. Sana kayak Masya Allah, kutilang kurus tinglang sih, kayak biola di rumah, kayak gentong, kayak tahu buah pir. Kecil, besar-besar, terus pelentung, Masya Allah. Dibelikan kalung aja langsung hilang. Mana kalung beli? Nah ini saya pakai kejepit leher. Karena kepala langsung perut gitu aja. Bu, maka kalau meneladani Rasulullah, sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Dan sebaik-baik suami, dengerin, jangan pura-pura ngantuk. Ini kalau nggak saya cek terus, saya masih di sini, yang belakang udah billahi taufik. Apalagi dapat sandaran langsung bismika Allahumma. Ini kajian masih di Ciledug, yang di belakang sudah sampai Sidratul Muntaha. Masih hidup Pak? Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup enggak? Masih fokus? Sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya. Istri itu satu kepuasannya kalau bisa menangis di pelukan suami. Maka kalau ada istri menangis di pelukan, biarkan. Walaupun sudah 12 kali ceritain, anggaplah baru pertama kali dengar, biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air, habis ya air matanya. Ini tambahin. Begitulah suami. Ingat Pak. Kalau bapak menyakiti hati wanita, pertama, suami yang menyakiti hati wanita itu suami yang sangat dilaknat oleh Allah. Kalau bapak nyakiti hati wanita, pertama biayanya mahal, karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, mata. Kalau laki-laki nangis nggak ada biayanya. Itu sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya sama semuanya, Masya Allah. Dari kaki sampai muka kok sama semuanya. Kalau wanita itu ada krim malam, ada krim. Nah, bibir aja dikasih lipstik merah membara kayak habis minum darah, Masya Allah. Mungkin sarapannya ayam mentah, Masya Allah, luar biasa ini. Itulah wanita. Kedua, kalau bapak nyakiti hati wanita, dengerin. Berarti Anda telah menyakiti hati keluarga besarnya. Anda menikahi dalam keadaan sudah jadi, enggak membiayai sekolahnya, sandang, pangan, papan, kesehatan. Terutama saya. Dulu saya mau ngelamar istri saya tunggu sampai S2 selesai supaya saya enggak biayai. Dan istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya, dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya kiai, bekas pabrik batik, ketua badan wakaf UII, dan warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Masya Allah, luar biasa. Halo. Dan kalau bapak nyakiti hati wanita, dengerin. Karena wanita kalau tersakiti, maka dia mudah memaafkan tapi sulit Wanita itu kuat sekali menyimpan memori. Wanita itu sulit untuk move on. Wanita itu ahli sejarah.
Maaf baru pertama. Pertama apa? 2010 gini, 2011, ayo 2016 dia ingat sampai akhir kiamat. Makanya janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka Pak Lurah silahkan hitung di kelurahan ini. Lebih banyak jandanya apa dudanya? Janda, karena janda udah ditinggal mati 4 bulan nggak kawin lagi, 4 tahun nggak menjanda seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, suami ibu nggak usah nunggu 4 bulan 4 tahun, 2 minggu aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang mbok tunggu toh Pak, sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapa biar cepat kering? Dikipasi. Ada suami istrinya mati itu nggak disolatkan malah dilangkai. Kok dilangkai? Kalau saya boleh kawin lagi syaratnya langkai dulu. Makanya istrinya langkai. Dasar laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang diri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki Bu. Ya gitu aja senengi. Makanya saya sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Enak aja. Halo. Ingat, sebaik-baik laki-laki yang paling baik untuk istrinya dan sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya. Inilah yang menjadi jalan keberkahan Rasulullah itu dalam rangka menyenangkan. Kalau minum, hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi Rasulullah minum sini, istrinya juga di sini. Enggak seperti orang Ciledug. Papa sini lah, aku sini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada tapi ini belum ada. Misalnya ini apel, misalnya. Maka Rasulullah itu hanya gigit sedikit. Kenapa? Karena biar istrinya dapat banyak. Enggak seperti orang Ciledug. Digigit tinggal sedikit kasihkan istrinya. Walaupun pernah Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillah. Maka begitu dihabiskan, Ummul Minin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Engkau egois, bukankah yadullah mal jamaah, keluarga ini akan diberkahi kalau kita ada kebersamaan. Biasanya minum hanya separuh, ini kok dihabiskan sendiri. Apa kata Rasulullah? Ya Ummul Minin, ya Zaujati, ya Habibati, ya Khumaira. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah, tapi nggak pernah Rasulullah manggil Sa'isah, Is nggak pernah. Karena suami manggil istri dengan panggilan yang tidak menyenangkan nggak boleh, walaupun jujur tidak boleh dilakukan. Istri manggil suaminya hitam nggak boleh panggil black nggak boleh. Suaminya kecil panggil pin nggak boleh. Istrinya gemuk dipanggil dud nggak boleh. Tapi kalau gendut ya jangan panggil sing langsing, menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai tuan besar, begitu. Kenapa? Karena salam rengamnya. Maka suami istri itu nanti dilihat, Bu, suami Bu Nur, nanti suamimu beres apa enggak Bu, itu dilihat dari kontak di handphone. Kalau Bu Nur nanti telepon, kok kontak di sini namanya Bebek, Yayang, Cinta, My Love, itu oke. Tapi kalau telepon kok di sini ada Mama 1, Mama 2, Mama 3 gitu. Apalagi namanya Nur ditulis Mabes Polri, Mako Brimob, Kadip Propam. Apalagi namanya Nur ditulis itu Mak Lampir. Mak Lampir telepon. Makanya maka handphone suami harus bisa pakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Mulai nanti kalau ingin nyontoh Rasulullah, kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu. Biar dipakai istri, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, simpen di kantor. Sama saja. Halo. Kenapa kau habiskan ya Rasulullah? Maafkan aku ya Khumaira. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Tahu ya? Bukan apel Malang. Kalau apel Malang itu hijau. Jadi putih kayak pakai blush on. Tahu nggak?
putih tapi ada merah-merah kayak orang Libanon. Orang Libanon itu yang lewat 1, yang cantik 10. Karena orangnya udah lewat itu kecantikannya masih ketinggalan di situ. Beda dengan orang Ciledug. Sak lapangan 1 pun nggak ada yang bening, masalah. Pokoknya tahu ya Bu, putih ada merah-merahnya. Kalau di sini kayak siapa ya? Kayak apel Australia. Enggak ada. Di belakang ada itu enggak kayak apel, itu kayak salak. Iya, sebelahnya manggis itu. Masalah biasa, masalah. Halo. Maafkan aku karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru gelas ini dibawa ke dapur. Sampai di dapur Ummul Minin nangis, ya Allah, jangan-jangan surga saya tertutup oleh gelas ini. Karena saya telah mengecewakan suami. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Karena kalau diminum separuh nanti akan tersinggung. Paham Bu? Paham Bu? Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi sebelum subuh bikin mie pakai 5 sendok. Serahkan pada suami, Mas, mumpung masih anget ini di mie. Kira-kira kalau orang Ciledug yang dikasih itu diapain Bu? Banting gelasnya, semprotkan, wanita cuma tidur mulu. Wow. Halo? Begitulah, maka keberkahan dari Rasulullah. 1, disebut berkah karena Rasulullah mengajarkan hablum minallah. Ini yang pertama. Apa itu berkah? Berkah itu sifatnya ilahiyah. Maka nggak ada artinya hidup ini kalau dia tidak ada kaitannya dengan Allah. Sepohon kayu lebat serta walaupun 1000 kalau tak walaupun hidup 1000 kalau tak ulang sekali lagi, sepohon daunnya buah walaupun hidup kalau tak hidup ini misi pertama Rasul. Ibu suaranya bagus, lebih bagus daripada Limbat. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Misi pertama Rasulullah adalah bagaimana orang kenal Tuhan. Kamu gajimu berapa miliar kok sampai gak sholat? Maka peringatan Maulid Nabi pertama adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Itulah berkah. 2, berkah itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apa wujudnya? Ketenangan. Wujudnya apa? Rasa cukup. Hidup seperti ini berkah, Bu. Di Ukraina duduk seperti ini sulit, Bu. Di Gaza semua jangan-jangan ada bom lewat segala macam. Ini berkah di Indonesia ini. Berkah yang ketiga tidak bisa dikur. Jadi tidak bisa Pak Wakapolsek dapatnya 2 kintal, Pak Danramil dapatnya 2 ton, nggak bisa. Berkah yang keempat, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maka ini misi Rasulullah bagaimana orang berbuat baik, kebaikan dunia maupun akhirat. Apa saja? Sekarang tolong MC-nya dibaca surat An-Nisa ayat 36. Browsing sebentar, masih ada paket data enggak? Itu browsing sebentar. An-Nisa ayat 36, terjemah masih punya paket data. Lain kali kalau jadi MC beli paket datanya yang 5 giga ya. Jangan wifi-nya numpang terus tethering malah ya. An-Nisa
Ya, browsing ayat 36 dibaca 10 ini. Tolong semuanya hafalkan. Inilah 10 misi Rasulullah. Ini peringatan Rasulullah, peringatan Nabiullah Muhammad SAW Maulud ini adalah bagaimana menghidupkan 10 ini. Ayo dibaca pelan-pelan. 10 ini dihafalkan, nanti yang hafal saya kasih hadiah langsung. Kalau perlu umroh bersama saya. Kalau perlu bayar 50%. Tapi kumpulnya di Jeddah sana. Ya. Insyaallah tanggal 14 itu tanggal 20 November saya akan berangkat plus Taif. Ya. Sudah ketemu? Dibaca terjemahannya saja. 10 ini tolong dihafalkan. Nanti yang hafal dikasih hadiah dari pertama yang memberi hadiah dari Pak Wakapolsek, kedua dari dari Wadan Ramil, ketiga dari Pak Lurah, keempat dari anggota dewan, ya. Salahnya datang sini, ya. Ayo dibaca. Pertama, yuk. Mbak Butullah, ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Satu, ibadah jangan ada syirik. 13 tahun Rasulullah itu di Mekah hanya satu ini misinya. Bagaimana akidah? Syirik itu apa? Dalam sifat, dalam sikap, dalam isti'anah, di dalam hukum, dalam ibadah. Di Jawa sangat kental kadang-kadang. Kalau pengen kaya nggak usah kerja, cukup ketekrek, spasi weton, 80. Kalau Anda lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di. Nah, pengirimnya ada di situ, masa luar biasa ini. Bahkan kalau pengen sembuh nggak usah ke dokter, cukup bawa air setengah gelas ini ke Jombang. Nanti ada anak kecil bernama Ponari. Dicelupi celup, jadilah Ponari sweat, luar biasa nih. Sampai kalau Anda pengen ini juga harus ke sini, Masya Allah. Itu ada Sunda Empire, ada kerajaan, segala macam. Itu syirik. Jadi jangan ada syirik. Bu, Rasulullah menekankan kalau Anda ibadah tampur syirik, Allah tidak mau terima. Rasulullah manggil anak angkatnya, ya Zaid, ya Anas. Bagaimana kalau kamu punya istri gak menyenangkan? Gak apa-apa, tidak semua istri menyenangkan. Tapi makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, gak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu on, gak apa-apa, itu istri saya. Tapi bagaimana kalau kamu punya istri, makan kamu kasih, minum kamu kasih, rumah kamu bikin, kamu bikinin rumah. Tapi kalau tidur dengan orang lain, hamil dengan orang lain, punya anak hasil hubungan, oh kurang ajar. Saya talak 782 kali, kurang ajar. Demikian juga Allah lebih cemburu orang yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jangan ada syirik. Sekali berbuat syirik, Allah nggak mau terima sholat kita berapa hari? Sekali aja ke dukun, sekali Anda ke dukun, sholatnya nggak diterima berapa hari? 40 hari. Maka jangan ada syirik. Ini misi Rasulullah pertama. Kedua, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya hafal ini jauh sebelum nikah, tapi saya paham ayat ini setelah nikah. Alhamdulillah, istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 3, 1, 2 is 3. Jadi istri berapa? Makanya Rasulullah ditanya siapa yang paling dihormati dalam hidup kamu? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa berhitung, susah. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau nggak mau dimadu sopo sing ngajari? Aku mau dimadu asal kamu saya gitu Bu. Masya Allah. Rata-rata kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab? Itu menuduh. Maka ketika istri saya harus keluar negeri,
saya harus nunggu anak saya. Maksud anak 3 yang sakit 2. Saya baru paham. Kenapa ridho Allah pada ridho orang tua? Dengerin, masih ada anak-anak. Karena surgamu ada baktimu pada orang tua. 17 ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana bakti pada Allah dan bakti kepada orang tua disambung langsung. Enggak ada jedanya. Karena ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka. Ketika anak saya sakit, saya berdoa, ya Allah, mau yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau gantikan anaknya kalau sakit, anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit, maka orang tua kadang mau menggantikan anaknya. Tapi ada anak yang mau menggantikan orang tuanya, orang tuanya ada pikun, Parkinson, tremor, ada stroke. Ya Allah, mau yang stroke saya saja ya Allah. Biar orang tua saya jadi RT, RW dan lurah di sini, ada yang mau? Bahkan saya melihat langsung ada seorang tua yang anaknya waktu kecil pilek, dia ngisep ingus anaknya. Ada yang pernah lihat? Anda pernah ngalami? Tapi jujur siapa yang sini? Siapa yang mau ngisep ingus bapaknya? Bapak pilek waktu sudot umbelmu, ada yang mau? Sini tak isep ingus, ada yang mau? Dulu ketika kamu dengerin anak-anak, kalau kamu dulu waktu kecil, kamu buang najis, kamu kotoran dibersihkan dengan tulus, dengan ikhlas, betul nggak? Walau tengah malam, tapi giliran nanti bapak ibu semuanya sakit, begitu ada kotoran pilih bayar perawat untuk bersihkan, betul nggak? Maka hati-hati terhadap orang tua. Tidak ada sejarahnya orang sukses di dunia ini kecuali karena dia bakti pada orang tuanya. Siapapun presiden, orang-orang sukses dunia akhirat karena dia bakti orang tua. Satu siksa yang belum di akhirat dia dapatkan adalah dia sebelum di akhirat dicicil di dunia siapa? Orang yang durhaka orang tua. Maka misi kedua Rasulullah adalah bakti orang tua. 3. Karib kerabat. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Karena kita belajar agama dan budaya dari kerabat kita. Kenapa agama dan budaya? Karena agama tidak cukup, agama cukup tetapi pelaksananya lewat pada budaya. Budaya harus diatur agama biar nggak sesat. Menghormati orang itu nilai agama, tapi caranya dengan cara budaya. Orang Arab itu kalau menghormati orang dipegang jenggotnya. Ya saya kifalak. Kalau ada orang tua kita pegang jenggotnya itu menghormati, tapi jangan dilakukan di Ciledug. Oh, Pak, gimana kabarnya Pak? Gimana ini? Ente kabarnya gimana Pak? Emang kurang ajar. Di sini kalau dinasihati nunduk, di Sumatera Barat enggak. Di Jogja, di Solo kalau dinasihati harus nunduk. Tapi di Sumatera dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak. Tapi kalau di sini dinasihati orang Jawa dinasihati nunduk, lihat wajah Bapak tak colok matamu. Ayo berani ya. Kenapa? Karena beda budaya, maka dilihat budaya. Maka dari kerabat. Yang keempat, anak-anak yatim. Anak yatim, alhamdulillah Bu. Saya alhamdulillah melaksanakan ayat ini. Saya sangat peduli pada anak yatim. Semua dari teaching, training, syuting, semua uang, semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim. Ada yang salah dari saya? Anak saya, istri saya itu yatim piatu, saya yatim piatu. Saya ini sepasang yatim piatu. Ada yang salah? Tapi bukan yatim yang itu, dilanjut, jangan diputus. Orang-orang miskin. Yang miskin. Karena kalau hanya yatim saja, Pak Jokowi pun yatim piatu, Pak Prabowo yatim piatu, saya sebut semuanya, Anies juga yatim, Ganjar juga yatim piatu, Pak siapa lagi? Anies, Ganjar, Prabowo, Erick Thohir juga yatim piatu, Sandiaga Uno juga yatim, siapa lagi biar enggak kampanye ini semuanya, yuk. Sudah, Ridwan Kamil juga yatim piatu, bukan itu. Jadi jangan nyumbang ke Pak Jokowi, nyumbang ke Prabowo, ke Anies, bukan. Itu salah sasaran. Ya, jadi yatim yang miskin. Yang keenam, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ayat ini bicara tetangganya, yang penting tetangga, nggak peduli partainya apa, yang penting agamanya apa, sukunya apa. Betul? Kalau kita kebakaran yang nolong tetangga apa ketua partai? Kalau kita kebakaran yang nolong presiden apa tetangga? Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP apa Nasdem apa Golkar apa Demokrat, nggak usah. Maka kalau nolong orang tolong, Pak polisi nolong orang nggak usah lihat wajahnya. Cantik, pingsan, bantuan pernapasan. Tapi sudah tua, pakai selang aja lah. Wah, jangan.
Sudah kecelakaan itu, aduh tolong sebentar, kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, apa Jawa Barat? Oh Jawa Barat, Islam apa Kristen, apa Hindu, apa Buddha, Dharma Gandul, KUK, Gendayangan, Islam NU apa Muhammadiyah? NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko? AHY lebarannya Jumat apa Sabtu? Udah, waduh tolong udah mau mati Sabtu, pilih Jokowi, Prabowo, udah mutar baru itu tolong. Maka inilah tetangga dekat, tetangga jauh. Yang ke-8, Teman sejawat. teman sejawat. Kebaikan kita pada teman sejawat. Ke-9, Ibnu Sabil dan giliran Ibnu Sabil nggak diterjemahkan, ya Allah. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi kalau ada orang Jogja ke Ciledug itu namanya Ibnu Sabil. Paham nggak? Panitianya paham nggak ini? Ibnu orang dalam perjalanan. Kalau ada tamu, ada orang Jogja di Ciledug, berarti Ibnu diantar, dijemput, dikasih oleh. Paham nggak ini panitianya? Kami ini laundry. Ibnu Sabil. Yang ke-10, hamba sahaya. hamba saya. Anak buah, pemerintah harus baik pada rakyatnya. Rakyat harus mendoakan pemimpinnya, atasan dan bawahan, manajer dengan karyawan, RT, RW, lurah kepada rakyatnya. Penting atasan apa bawahan? Bawahan nggak ada atasan, kacau. Atasan nggak pakai bawahan, kacau. Bapak mau lomba baris sana, hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Baris klonteng, lato-lato, tek. Ibu mau besok baris berbaris itu hanya pakai bawahan, nggak pakai atasan. Pasti penontonnya banyak sekali. Juara umum se-Indonesia. Lato-lato juga tok. Atasan bawahan. Sampai di sini siapa yang hafal 10 tunjuk jari 100.000. Udah penak kan? Ya, berdiri. Pertama dari Pak Wakapolsek dulu apa dari 100.000? Dari ini Pak Iskandar dulu. Malah 200 ini. Oh, Masya Allah 500. Ya, Masya Allah. Ya, mana 10. Supaya hidup kita berkah 10 ini dikasihkan. Ya, benar atau enggak benar dikasih. Ini kasih. Benar enggak benar kasih. Udah Ibu. Namanya dulu ya. Yuk. Dikasih kok malah dipek dewe. Oh, main ambil aja. 10 hal yang membawa keberkahan ini. Itu uang dari Pak Iskandar ya. Ya. Zulfikar kok ya. Yang pertama, ya. menyembah Allah. Menyembah Allah jangan mempersekutukannya. Ya, sekarang sebutkan 3 macam syirik. Syirik itu menduakan Allah. Contohnya apa? 3. Menyembah matahari. Menyembah matahari. Menyembah pohon atau batu Pohon. besar. Oke, terus 2. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, karib kerabat. Karib kerabat. Sebutkan nama simbah putri dan simbah laki. Ya. I don't know. Yang putri siapa? Siapa menyembah? Ayat siapa? Ya. Mbahnya Nabi. Mbahnya Iya. Abdul Muthalib. Bukan si Mbah saya. Ya. Orang kakek siapa, nenek siapa namanya? Haji Misan dan Ibu Hajah Siti Fatimah. Oke. Yang 3? Yang ketiga karib kerabat. Karib kerabat. Yang keempat anak-anak yatim. Anak yatim. Yang kelima orang-orang miskin. Orang miskin. Yang keenam tetangga dekat. Tetangga jauh. Sebutkan 5 tetangga Anda ke kanan dan 5 ke kiri. Kalau nggak bisa tarik lagi. Tetangga kanan. Kanan, ayo 5 orang. Tetangga kanan 1. Bapak Haji Yuning. Bapak Haji Mugiono. Pak Soni. Bapak Syarifudin. Terus Pak Haji Dolalim. Yang kiri. Yang kiri Bapak Nasib. Bapak Alian. Bapak Adi. Bapak Sabta. Bapak Uki. Ya ngarang aja saya juga nggak ngerti. terus ya lanjut. Sudah tadi tetangga dekat, tetangga jauh, terus? Teman sejawat, Ibnu Sabil, hamba sahaya. Masya Allah, 100 ya. Ada lagi? Siapa yang hafal? Tapi ini diamalkan. Ayo, siapa lagi? 100.000 ini masih ada, tenang aja. Ayo.
Ayo, enak kan? Infak enggak, dapat snack, malah dapat uang 100. Ayo, ada yang mau? Kalau siapa yang hafal? Mana? Hah? Ayo, sana, ayo, ini bawah dulu. Ya. Sebutkan dulu nama dari mana, ya. 100.000. Wah, feedback, maju sedikit biar enggak feedback. Kalau enggak, salonnya diputar sedikit sini. Ya. Nama dulu. Kok langsung pertama? Ibrahim, dari mana? Dari Ciledug. Itu enggak dinyalain ini ya. Bismillah. Ya, satu. Yang pertama berbakti kepada kedua orang tua. Wah, pertama salah. Pertama itu justru sana dulu. Yang pertama menyembah Allah tanpa Menyembah syirik. Allah. Sholat jenazah berapa rakaat? Sholat jenazah ada 1 rakaat. 4 rakaat. 1 rakaat. Wih, sing jenazahnya dosanya akeh banget itu Mas. Jadi Allahu Akbar, ngapain jenazah kamu rukuk sujud ini? Sholat jenazah berapa rakaat? 1 rakaat. Enggak pakai rakaat. 4 kali tak. Sholat jenazah pakai rukuk sujud itu namanya ini ya, itu enggak jadi 100 mana? Ya, 2. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kedua orang tua. Terus Yang ketiga sebutkan doa untuk orang tua. Rabbik firli Wali. wali daya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya, 3. Yang ketiga kerabat karib. Ya. Yang keempat apa? Anu apa? Enggak tahu. Aku yang nanya kok malah. Yang keempat tetangga jauh, tetangga dekat. Oke. Terus Yang kelima udah. 6 udah, ayo. oh yang keenam Ya. hamba sahaya. Hamba saya, terus. 7. Yang ketujuh anak yatim. Anak yatim. Yang ke-8 ibnu sabil. Ibnu Sabil. Ya, terus. Yang ke-9 orang miskin. Orang miskin. Terus Yang ke-10 hamba saya. hamba saya udah diulang-ulang enggak apa-apa semuanya. Ya, sebutkan tetangga jauh yang di luar Ciledug, 3 orang yang kamu kenal hari ini datang. Yang bukan orang Ciledug, tetangga dekat, tetangga jauh. 3. Yang tetangga jauh. Atau 3 orang yang duduk di sini sebutkan. Saya tahu. Hah? Pak Ustadz Adi Rosadi. 1, 2, 3. Pak Agus Wijaya. Ya, terus. Terus Pak Ustadz Joni. Ustaz Joni, oke. 100.000 sah. Siapa lagi? Masih ada ini, tenang aja. Ayo. 100.000, masih ada yang mau? Oh, kameramen, tak pikir kamu ikut mau jawab. Ayo, Dek, lumayan loh, uang 100.000 bisa untuk beli pulsa. Ya. Ada? Kalau enggak ini hangus loh untuk saya loh ini. Ada? Ayo, kasih. Nih, yuk. Habisin dulu, masih ada. Ini Pak Wakapolsek belum saya mintain loh ya. Dan Ramil juga belum, Pak Lurah juga belum. Ayo, berdiri, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, berdiri aja biar enak, nanti capek kamu ya. Sebutkan nama dan nomor handphonenya ya. Ayo berdiri. Ya, ini kelihatan kan pendukung siapa? Ya, Nama saya Yuni. Ya, Yuni. Iya. Lahirnya bulan Juli ya. September. Oh, September kok namanya Yuni ya. Artinya Septi ya. Ya. Dari mana? Ngawi, Jawa Timur. Loh, dari sana jam berapa tadi? Dari tahun 94. Masya Allah. Ya, sebutkan 10 yang membawa keberkahan di kampung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kepada Allah. Kepada Allah. Sholat untuk minta hujan namanya sholat apa? Istighosah. Istighosah. Istiqoroh apa istighosah ya? Istiqoroh. Doa mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya. Oke, 1, 2. Ayo. Orang tua. Pada orang tua. 3. Teman sejawat. Teman sejawat.
tetangga dekat, tetangga jauh. Sebutkan nama tetangga yang satu RT. Nama RT-nya siapa, nama RW-nya siapa, nama lurahnya siapa? RT-nya Bapak Sutikno, RW-nya Bapak Sumadi. Lurahnya? Enggak tahu, baru soalnya, baru pindah. Baru pindah, ya. Iya, tapi lupa. nanti kenalan. Ya, terus? Yuk jadi lupa deh tuh. Ya, cuma 30.000, mana? Iya. Tadi sampai mana Pak? Lah, Teman sejawat, tetangga jauh, tetangga dekat, dekat, Ibnu Sambil, Ibnu Sabil, hamba hamba sahaya, saya, orang miskin, anak yatim. anak yatim. Terus satu lagi apa ya? 90.000 itu, kurang 10.000. Ya, ya. Udah ya Pak, lupa. Oke, ya, karena lupa kamu harus, walaupun kamu baru datang harus menyebut 5 tetanggamu. Namanya siapa? Bu Haji Yati, Bang Pudin, Pok Neng, Pok Titin, Pok Titi, siapa lagi? Pok Iis. Pok Iis, oke, dah. Pokoknya ngarang aja, saya nggak ngerti, nggak tenang aja. Masih ada, masih ada 3, masih banyak lagi, malah jadi tambah lagi nih. Terima kasih ya, Ya, Bapak ya. atas sumbangannya, semoga Ya. berkah barokah. Amin. 100.000 uang belanja besok pagi. Siapa lagi? Siapa? Masih ada lagi? Masih ada? Anak-anak nggak ada yang mewakili? Ayo. Udah, masih ada? Ini bawa uangnya. Sambil bawa uangnya sekalian. Ya. Nanti kalau ada. Udah nyebutkan 10 aja, masa nggak bisa? Ya Bu, sini Bu. Ada? Yang mana? Udah, ini apa artinya saya ngaji di sini tapi nggak ada ini. Ya. Yang jauh dulu, yang jauh dulu. Udah minta yang jauh. Ayo Bu. Itu nggak nunjuk, cuman garuk-garuk di sini. Nama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ivana Dari Ciledug Sektor. ya. Sebutkan 10 yang membawa keberkahan dalam hidup, ya. Kalau saya kurang, ini nggak bisa balik ya Ustadz, karena udah di tangan saya. Oke. Salah. Iya. Tenang aja. Yang pertama. Apa tak tambahi 100 tapi untuk mahar? Mau nggak? Yuk. Boleh Pak Ustadz, buat Iya. anak saya. Ayo. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Ya, sebutkan bentuk syirik yang kamu ketahui. Contoh orang syirik. Contoh orang syirik yang menyembah berhala. Udah tadi, yang lain. Yang menyembah. Ya, selain nyembah apa? Sekalian menyembah. Bentuk syirik. Percaya kepada dukun. Nah, gitu. Terus apa lagi? Terus percaya kepada selain Allah. Ya, sudah. Ya, terus yang kedua? Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ya. Yang ketiga, tetangga jauh, tetangga dekat. Ya. Terus hamba saya, anak yatim, fakir miskin. Udah berapa tuh Ustadz? Yang jelas masih kurang. Oh ya. Ibnu Sabil, hamba saya. Sebutkan 5 nama yang ada di panggung ini. Ustadz Doni. Ustadz Wijianto. Ya. Bapak polisi, saya belum kenalan Ustadz. Pak polisi, ya Pak polisi. Alamat nanti ketilang kamu situ ya. Terus? Ustadz Hadi. Siapa lagi? Kurang 1. Ustadz Agus. Oke. Ya, sudah nggak apa. Ya. Terus? Oke. Sudah kan Ustadz? Udah, ayo. Ya, kurang Masih lebihnya mohon maaf ya Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ada yang dari anak-anak nggak ada nih? Ayo nak. Maksud kamu tadi ngaji ngapain? Dengerin apa aja, main HP aja. Ayo. Ini masih ada 200 nih. Ayo. Ayo, berdiri berdua. Berdua saling melengkapi kalau nggak bisa. Ini 200 ya. Mana ini? Langsung 200.
Oh, sana ada juga kurang 100, Pak. Ini Pak Wakapolsek ya. Ini udah dari Pak Wakapolsek udah. Ya, balikin. Oh, ya untuk Bapak ini. Ya, siap. Ya. Ini kecil nanti dijualkan barang bukti yang ada itu. Ya. Ya, udah, yuk. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan siapa? Dengan Ibu Indah Rohani, Pak Ustadz. Dari asal mulanya dari Jawa Timur, Ponorogo. Oh, tapi ya. di sini di dekat lapangan alap-alap sini, 1 RW dengan lokasi sini. Alhamdulillah. Bis. Hati-hati, aduh ada pecahan-pecahan gelas tuh reok itu dimakannya semuanya ya. Terus ya. Ya. Yang pertama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua berbakti. Sebutkan nama sholat untuk memilih 2 pilihan yang dilematis. Salat istikharah. Istikharah, oke. Ya, terus. Kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian baik kepada tetangga, sahabat, tetangga dekat, tetangga jauh. Ya. Terus. Sahabat dan juga sayang kepada anak-anak yatim serta fakir miskin. Kemudian Ibnu Sabil dan kemudian hamba sahaya. Ya. Kayaknya udah ya Pak ya? Udah, ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ayo. Assalamualaikum Berdua. warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, berdua. Ini pakai. Ya. Ya. 1. Ayo. 1. Menyembah Allah tanpa syirik. 2. Ya. Berbakti kepada orang tua. 3. Tetangga jauh dan dekat. 4. Hamba saya. 5. Ibnu Samil. Ya, sebelum dilanjut, sila keempat bunyinya gimana? Pancasila. Sila keempat. Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh Ya, apa? Ulangi. Ayo, kerakyatan. yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nama Menteri Pendidikan. Nadiem Makarim. Ya, oke. Berikutnya. Ya, anak yatim, orang miskin, Ibnu Nabil ya. Hamba saya, sebutkan 5 tetanggamu yang depan, kiri, belakang. Samping kanan kiri, ya. Sebutkan namanya. Ikhtiar, Pak. Ya, siapa 5? Ayo siapa? Sebut nama. Ikhtiar. Akbar. Aldi. Itu teman sekolah, teman sejawat, tetangga. Ya, nama orang tuanya siapa? Kurang tahu, Pak. Ya nggak tahu, gimana? Harus tahu dong, kerabat. Tangganya harus tahu. Ketua RT-mu siapa namanya? RT Sofi. Ketua RW? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Aduh, ini gimana tetangga dekat, tetangga jauh nggak tahu RT dan RW-nya. Belajar supaya Anda ngamalkan tadi. Oke, makasih. Ya, udah habis? Masih ada 100. Ya, terakhir, ayo, coba terakhir. Ayo, berdiri. Oh, sana itu sudah bilang terakhir malah berdiri 2. Ya. Udah. Namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Ibu Komariah. Ibu Komariah. Ya. Apa arti Komaria? Artinya rembulan. Rembulan. Kalau Iya. matahari apa? Artinya itu nahar. Oh lah, orang dong. Matahari kok Komaria dengan? Rembulan. Rembulan itu Komaria. Iya. Kalau matahari? Samsiah. Ya, terus. Yang tadi Ustaz. Ya, dari mana tadi? Dari Sudimara Timur. Apa yang mana nih? Enggak, dari mana asalmu? Oh, saya. Dari Ciledug. Ciledug. Oke. Iya. Terus 10 yang membawa keberkahan hidup. Ya.
yaitu bertakwa kepada Allah. Kedua, berbakti kepada orang tua. Ketiga, berbaik kepada tetangga jauh dan tetangga dekat. Kepada anak yatim, hamba sahaya, ibnu sabil, orang miskin, teman sejawat. Udah Pak Ustadz? Anak yatim. Anak yatim. Terus? Orang miskin. Orang miskin. Oke, ya. Udah nggak ada yang lagi? Udah. Habis Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak ada uang, dapat tisu siapa mau ini ya? Baik, mudah-mudahan tidak hanya dari hafalan kita, tetapi kita amalkan. Bagaimana 10 misi Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin. Kita harus jadi uswah, qudwah. Biarkan yang lain carut marut ada tawuran, tapi pastikan di sini akan aman, tentram, damai walaupun beda pilihan politik. Setuju? Super terakhir akan saya bangun komitmen dari peringatan Maulid Nabi ini. Kalau baik katakan yes, kalau tidak baik katakan no way. Supaya malaikat langsung menatap langit, langit mencatat niat baik kita. Hidup rukun. Hidup damai, tawuran, geng motor, bacok-bacokan, pengajian, perjudian, pinjol, judi online, slot, pacaran, poligami. Kok yes way. Kalau yes, no way. Ulangi, hidup damai, hidup rukun, toleransi, tawuran, kebut-kebutan, tertib lalu lintas, perjudian, mabuk-mabukan, hidup damai, pacaran, masih yes pacaran, poligami. Ya sudah daripada Allah mencatat semua kebaikan kita. Mudah-mudahan di sini turun keberkahan dengan 10 misi Rasulullah tadi. Itulah siapa yang ada pada tuntunan itu. Satu, wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa antum fihim. Allah tidak akan mengadab satu kampung kalau risalah ini dijalankan di kampung itu dan banyak beristighfar. Begitu dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kurang lebih ya mohon maaf. Mungkin ada dialog, ibu-ibu ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, dari belakang ada pertanyaan, tidak ada. Kalau tidak ada sampai ketemu, insya Allah masih ada di iNews, saya masih ada di TV One, masih ada di Indonesia. Enggak usah dihitung, itu rezeki saya. Baik, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah mau kawin lagi, itu gading Martinina saja. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, kapan-kapan kita bisa ngaji lah. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.